Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hairunisa. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Leles. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 dengan wawancara kepada 3 kepala sekolah, diantaranya yang pertama ada Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Leles, yaitu Bapak Haji Edi Sutisna SPD MPD. Yang kedua ada Bapak Henro Hendi SPD MPD sebagai Kepala Sekolah SMPN 1 Cisompet. Dan yang ketiga ada Ibu Susi Rahmawati SPD sebagai Kepala Sekolah Madrasah Diniyah Al-Khadijah. Berikut tayangan wawancara yang setelah saya rekam. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kaitan dengan pertanyaan dilema etika atau bujukan moral, tentunya di setiap lembaga pendidikan, termasuk di Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Leles, banyak sekali kasus-kasus yang bermunculan. Tapi dalam hal ini kita perlu memilah dan memilih atau mengidentifikasi mana yang termasuk kasus yang dilema etika atau kasus-kasus lain. Untuk mengidentifikasi dilema etika buat guru juga siswa, kita mengamati dalam keseharian tentunya dalam proses sosialisasi, baik itu sosialisasi antara guru dengan guru, juga guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Di sini cara mengidentifikasi kasus dilema itu diawali dengan kita melihat juga sikap daripada anak-anak didik kita, ya, atau mungkin juga tidak hanya dilema itu tidak hanya pada anak didik saja, ya, dengan di antara rekan dengan rekan juga itu suka ada sebenarnya begitu, ya. Nah, jadi cara mengidentifikasinya pertama ada laporan mungkin, ya. Setelah dari laporan itu kita tidak hanya iya dan iya, tapi kita tanya juga, kita selidiki juga, kita lihat-lihat apakah memang itu benar atau tidak. Nah, jadi kita juga perlu mengumpulkan data dan fakta yang memang benar adanya seperti itu. Jadi tidak hanya cerita-cerita. Dari berbagai masalah yang ada, mungkin ada beberapa kasus di mana ada nilainya itu sama-sama benar, kebajikan dan kebajikan misalnya seperti itu. Kira-kira bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak apabila ada hal tersebut? Tentunya kami punya trik atau langkah-langkah yang kami anggap gitu dan sesuai dengan permasalahannya. Di antaranya kami observasi dulu dan pengumpulan informasi tentang permasalahan-permasalahan tersebut. Pengumpulan data, pengumpulan fakta, dan selanjutnya kita lepas harus dengan koordinasi selanjutnya dengan semua pihak. Terutama setiap satuan pendidikan tidak berdiri sendiri. Itu merupakan sistem yang di dalamnya ada unsur-unsur yang perlu berkoordinasi. Misalnya ada PKS atau pembantu kepala sekolah, ada perwakilan komite dan sebagainya. Sehingga keputusan yang diambil tidak salah. Dan kalaupun sudah berkoordinasi dengan semua pihak, tentunya kita mengambil suatu keputusan. Kaitannya dengan pengambilan keputusan, memang kita harus mengkaji beberapa hal. Yang pertama, mengkaji kaitannya dengan kebijakan dari pusat atau dari atas, kemudian disesuaikan juga dengan lingkungan setempat. Karena mungkin saja ada ketidaksesuaian, walaupun sedikit kita harus bisa istilahnya mengkolaborasikan supaya proses bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Nah, kalau masalah itu memang judulnya juga dilema, ya, jadi bingung begitu, ya. Memang itu kita pertama mengambil data dulu, ya, data dan fakta kebenarannya itu seperti apa. Nah, ini yang masuk ke dalam hati itu akhirnya jadi apakah harus yang mana yang saya ambil keputusan itu? Baik, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan untuk pengambilan keputusan ini? Langkah-langkahnya pertama ya saya dengan rekan-rekan guru, ya, kita berembuk dulu apa yang harus kita lakukan. Jadi kita pikirkan juga nanti hasil keputusan itu akan berefek bagaimana kepada mereka, gitu, ya. Jadi kita tidak hanya memikirkan harus begini, tapi efeknya akan apa. Nah, itu ya Bu, ya, yang harus dipikirkan juga oleh kita. Nah, mengambil kemudian di samping data, ya Bu, ya. Nah, itu juga kita harus berpikirnya itu jangan sampai lu penting mah orang bagus, tidak. Kita berpikir logika, antara logika dengan hati itu harus dikolaborasi. Baik. Untuk pemecahan suatu masalah kaitan dengan dilema etika tentunya memerlukan langkah-langkah yang tepat. Yang biasa saya lakukan atau kami lakukan beserta dengan rekan-rekan yang lain yang ada di sistem ini, pertama mengidentifikasi permasalahannya. Kemudian tentukan siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Kemudian kumpulkan jangan lupa data dan fakta yang berkaitan dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian selanjutnya kami ke resolusi, yaitu berbasis hasil akhir, kemudian berbasis peraturan dan berbasis rasa peduli. Bermusyawarah tentunya dalam hal ini sangat penting untuk menentukan suatu keputusan. Tentunya dengan tadi seperti dikatakan di pertanyaan yang sebelumnya, dengan semua pihak yang terkait jika masalah nanti bisa dipecahkan secara bersama-sama dan tidak ada efek samping yang Biasanya terlebih dahulu mengkaji regulasi yang ada, kemudian kita briefing di lingkungan para PKS, ya.
Kemudian setelah kita mendapatkan satu kesimpulan, baru kita gulirkan hasil keputusan itu ke forum dengan para bapak ibu guru. Kalaupun misalnya ada masukan dari ibu bapak guru yang dianggap lebih bagus, kita adopsi dan kita putuskan bersama. Hal-hal apa saja yang dianggap oleh Ibu efektif dalam pengambilan keputusan selama ini? Menurut saya ya bahwa mengenali dulu bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi yang berhubungan dengan aspek moral. Ya, itu yang pertama. Jadi kita kenali dulu apa saja sih aspek yang berhubungan dengan moral itu yang saling bertentangan itu. Kita kenali itu dulu, kemudian menentukan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Kemudian setelah kita tahu siapa saja yang terlibat di dalamnya, baru kita mengumpulkan fakta dan data dari semuanya. Ya. Yang dianggap efektif dari langkah-langkah tadi atau yang sangat perlu dilakukan yaitu identifikasi masalah. Itu yang pertama. Kemudian pengumpulan data yang bisa dipertanggungjawabkan juga itu sangat-sangat penting gitu ya. Kemudian yang terakhir itu yang sangat-sangat perlu yaitu koordinasi dengan semua pihak. Jadi yang sangat penting untuk suatu pemecahan masalah kaitan dengan dilema etika, 3 hal tadi. Yang pertama harus ada identifikasi masalah, pengumpulan data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan, koordinasi dengan semua pihak. Yang menurut saya lebih efektif tentu saja kita menggali permasalahannya dulu ya. Sumber masalahnya di mana, hambatannya seperti apa, atau kendalanya seperti apa, kemudian kita cari solusi. Lalu hal-hal apa yang menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Yang jadi tantangan ya, yang tantangan itu kadang kan gini, antara teman sejawat juga ada ya, karena mungkin perbedaan dari pendapat begitu. Itu saja mungkin yang paling susah, perbedaan pendapat antara kita dengan yang lainnya begitu. Yang sampai saat ini menjadi tantangan tentang pemecahan masalah dilema etika yaitu berbenturan dengan kepentingan semua pihak. Jadi kami yakin bahwa suatu keputusan itu tidak akan memuaskan semua pihak. Tentu saja ada pihak-pihak tertentu yang akan merasa tidak berkenan, dan dalam hal ini menjadi suatu tantangan. Ketika memutuskan suatu pemecahan masalah itu harus meminimalisir kepentingan dari luar tadi. Begitu. Tantangan selalu ada, terutama ketika konsep sudah digulirkan atau regulasi sudah digulirkan, sementara pelaksanaan masih ada saja yang istilahnya tidak sesuai dengan keputusan bersama seperti itu. Baik, Bapak, pertanyaan selanjutnya, dalam penyelesaian masalah ini, apakah ada bentuk atau prosedur tertentu, misalnya Bapak menjadwalkan dalam penyelesaian masalah ini, atau langsung seketika itu permasalahan tersebut diselesaikan? Ada permasalahan yang pemecahan yang diperlukan terjadwal, ada juga permasalahan yang urgen saat tersebut harus diputuskan. Tapi umumnya, setiap pemecahan masalah kaitan dengan dilema etika, kita dikoordinasikan dan dimusyawarahkan dulu. Dan tidak saat itu langsung dipecahkan begitu saja. Kami perlu koordinasi, kami perlu bermusyawarah. Nah, jadi barangkali ada permasalahan seperti tadi. Ini urgen, harus secepatnya diselesaikan. Ini bisa dilakukan, kita buatkan jadwal untuk kegiatan atau macam. Kalau tingkat emergensinya, kalau tingkat segera untuk diselesaikan secepatnya, dikhawatirkan berekses ke hal-hal yang lainnya. Kalaupun itu bisa ditangguhkan, kita terjadwal juga. Misalnya untuk minggu ini kita membahas secara umum atau secara khusus masalah A, berikutnya B, C. Kalaupun itu tidak emergensi, tetapi perlu penyelesaian. Nah, kalau saya menyelesaikan hal itu situasional saja, Bu. Apabila ada permasalahan mungkin ya kita langsung diselesaikan pada waktu itu, atau mungkin juga kita memanggil orang tuanya gitu ya. Tidak harus selesai pada waktu itu, dan memang kita bukan tidak ya, mungkin kedepannya bisa saja belum terjadwal karena semata-mata kalau ada laporan saja atau kita melihat hal-hal yang memang menyimpang saja baru kita selesaikan, itu aja, Bu. Ya. Kalau seperti itu, Bapak kan tadi ada kolaborasi apa dengan pihak lain. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema? Yang mempermudah itu yang pertama adanya data dan fakta yang benar-benar real tentang permasalahan tersebut. Kemudian salah satu yang memudahkan juga, kami punya tim yang solid untuk membantu pemecahan masalah, sumbang saran. Kemudian ketika permasalahan dipecahkan, mereka pun memberikan solusi-solusi terbaik. Jelas sekali ada, karena dalam melaksanakan tugas saya dibantu oleh para PKS ya, apalagi seperti para PKS yang mempunyai masa kerja yang lebih lama dari kepala sekolah, itu dipastikan
jam terbang bersosialisasi dengan warga jauh lebih lama gitu. Apalagi misalnya misalnya kepala sekolah itu sebagai pendatang dan para PKS itu warga setempat jauh lebih memahami kondisi gitu. Jadi kita sharing dengan mereka, juga melibatkan ibu bapak guru BK. Itu saja Bu, kita ya tidak, meskipun kita sebagai pimpinan untuk mengambil suatu keputusan, saya senantiasa berembuk dengan rekan-rekan. Pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Ya, terima kasih. Untuk mengambil suatu keputusan, apalagi kaitan dengan dilema etika, yang pertama kami dapat mengambil pembelajaran dari hal tersebut adalah kita diperlukannya kehati-hatian dalam memutuskan suatu masalah. Dan kemudian setiap keputusan itu perlu dipertanggungjawabkan. Itu yang bisa kami petik dari selama ini kami melakukan pemecahan masalah atau mengambil keputusan untuk memecahkan masalah tentang dilema etika. Wih, sangat banyak sekali ya ternyata kita sebagai manusia ya, terutama sebagai pendidik mungkin ya Bu ya. Jadi kita itu pembelajarannya sangat banyak, itu diantaranya kita harus tahu karakteristik anak didik sampai sejauh mana. Kita juga jangan sampai membiarkan anak itu sudah bagus kita biarkan saja, tapi siapa tahu di dalam hal itu ada penyimpangan-penyimpangan yang memang kita tidak ketahui. Baik, Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya kami melakukan wawancara. Semoga apa yang sudah Ibu alami menjadi bekal buat kami di masa depan. Terima kasih Ibu. Terima kasih sama-sama. Mudah-mudahan jadi manfaat juga ya buat kita semua. Ya jelas sekali, tiap waktu, tiap ada kasus itu pembelajaran buat kita semua. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari kasus A, B, C yang sebelumnya mungkin saja tiap pimpinan belum mengalaminya. Ini hal-hal yang baru itu jadi pembelajaran sekali buat seorang pimpinan. Demikian wawancara yang telah saya laksanakan bersama rekan saya dan juga kepala sekolah dari 3 sekolah yang ada di Kabupaten Garut. Mudah-mudahan wawancara tersebut ada manfaatnya untuk saya dan juga untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.